Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Ayah Bunda, Bapak Ibu, wali siswa kelas 6 angkatan 17. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah tim 6 angkatan 17. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, memberikan kita kesempatan untuk mendampingi putra-putri kita semuanya, untuk menghantarkan putra-putri kita semuanya memaksimalkan potensinya dan juga meraih cita-citanya. Kemudian sholawat setelah salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita semuanya, beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Bunda dan juga Ustadzah yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih sebelumnya yang sudah berkenan hadir untuk pagi hari ini silaturahim, meskipun masih melalui daring. Semoga silaturahim kita di pagi hari ini khususnya nanti dalam rangka kita menyukseskan untuk pembelajaran di semester 2 dan juga nanti memaksimalkan kegiatan-kegiatan di semester 2 di kelas 6 ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita awali bersama pertemuan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kepada Ustadz, barangkali ada prakata atau informasi-informasi awal sebelum kita masuk ke penyampaian untuk nanti teknis pembelajaran di semester 2, kami persilahkan. Ya Ustaz, suara saya sudah terdengar Ustaz? Oke, sampun Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terbukti hari ini kita bisa menghadiri pertemuan walaupun masih kami adakan secara daring Ayah Bunda. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan pada pagi hari ini, yang tentunya nanti akan banyak hal yang akan kita bahas sehubungan dengan kegiatan Ananda nanti di semester 2. Kemudian untuk kegiatan semester 1 kemarin alhamdulillah sudah kita lewatin dengan baik, walaupun tentunya masih banyak kekurangan dari kami masih jauh dari sempurna. Harapannya kritik dan saran serta masukan dari Ayah Bunda sangat kami harapkan demi perbaikan di semester 2 nanti. Ya Ayah Bunda. Kemudian untuk agenda semester 2, kemarin sudah kita sampaikan kepada Ananda selama 1 minggu ini kita sudah mencoba kembali untuk membangkitkan semangat dan motivasi. Setelah kemarin beberapa hari Ananda tidak ada kegiatan pembelajaran setelah kegiatan semester 1. Ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan ke Ananda terkait kegiatan nanti di semester 2. Terkait dengan materi ataupun kegiatan-kegiatan yang tentunya berbeda dengan kegiatan semester 1. Untuk kegiatan akademik di semester 2 masih sama guys seperti semester 1 kemarin, yang membedakan nanti ada ujian praktik, kemudian tetap ada PTS, kemudian PAT, dan sebagai penutup kegiatan pembelajaran di semester 2 atau di kelas 6 ini adalah ujian sekolah. Dan harapannya nanti Ananda bisa menyelesaikan kegiatan semester 2 ini dengan baik dan tentunya berkesan gitu ya Bunda. Kemudian untuk kegiatan yang baru di semester 2 nanti akan disampaikan Ustadz Agus, ada kegiatan tahajud call yang harapannya nanti bisa kita mulai di bulan Januari ini untuk membiasakan Ananda bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Kemudian ada Quran Center juga nanti akan disampaikan secara lebih detailnya sama Ustadz Agus. Kemudian untuk tatap muka juga tentunya agak berbeda dengan semester 1 kemarin walaupun kita masih 50%, kita masih menunggu informasi dari kita.
terkait dengan vaksin, karena kita baru vaksin tahap pertama. Harapannya nanti di bulan Februari pembelajaran tatap mukanya bisa 100% dan sesuai dengan prokes. Untuk kegiatan lainnya sebagai pendamping nanti ada kegiatan photoshoot atau foto buku kenangan yang kemarin sudah kita bahas teknisnya, nanti akan juga disampaikan oleh Satgas. Itu saja ya Bunda untuk mengawali pertemuan hari ini. Harapannya kami tim 6 sangat berharap anak-anak makin bersemangat di semester 2 ini dan bisa menyelesaikan kegiatan di kelas 6 ini. Itu saja dulu Satagus, barangkali ada yang perlu ditambahkan, nanti di tengah-tengah penjelasan akan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dati untuk perkataannya mewakili dari Usatudah tim 6 angkatan ke-17. Kemudian untuk selanjutnya, barangkali ada sambutan dulu dari perwakilan Bapak Ibu Komite. Kepada Bunda Mbak Zia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz saja, Mama Bapak sekalian. Kami mengikuti, insya Allah mengikuti nanti mengalir mawon untuk masukan dan kalau ada pertanyaan ngoten. Matur nuwun. Terima kasih Bunda untuk tanggapannya. Nanti bisa di akhir mungkin, nggih. Baik, ayah bunda sekalian, ini sudah 50% lebih yang hadir, berarti nanti keputusan sudah quorum, nggih, kalau dalam hal musyawarah. Artinya nanti bagi yang belum hadir, mungkin artinya sepakat dengan hasil keputusan di pertemuan di pagi hari ini. Baik, sebelumnya ya bunda sekalian, izinkan kami untuk share screen informasi yang akan kita sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama akan kita awali dari titipan dari tim Satgas COVID di SDBK berkaitan dengan prokes pembelajaran di semester 2. Mohon maaf ayah bunda, apakah sudah terlihat untuk PowerPoint dari kami? Sudah. Oke. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah untuk Ananda semuanya sudah mengikuti vaksin dosis pertama yang telah dilaksanakan setelah PAS kemarin, dan kita masih menunggu juga untuk jadwal vaksin yang kedua. Semoga dengan setelah dilaksananya vaksin itu nanti ke depan pembelajaran bisa terlaksana 100%. Untuk bulan Januari ini di SDBK masih menerapkan pembelajarannya 50%, artinya 50% belajar di rumah, 50% belajar di sekolah secara bergantian. Sehingga nanti insya Allah dalam waktu 1 minggu Ananda pembelajaran di sekolah 3 kali, pembelajaran di rumah 3 kali. Karena untuk semester 2 ini pembelajaran dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Sabtu. Kemudian kami sampaikan dulu titipan bagaimana prokes untuk pembelajaran di semester 2 ini. Yang pertama, bahwa ayah bunda atau orang tua memastikan Ananda siap berangkat dari rumah dalam kondisi sehat. Jadi ini yang penting. Jadi kondisi sehat, suhu badan normal, tidak batuk, pilek, atau gangguan pernapasan, atau yang lainnya. Sehingga nanti pembelajaran di sekolah dapat maksimal. Dan yang kedua, membawa bekal minum di dalam botol pribadi. Maksudnya minum botol seperti yang dilaksanakan di semester 1 kemarin. Kemudian karena nanti ini kita pembelajarannya dari jam 7 hingga pukul 13, maka nanti untuk bekal makanannya kami harapkan dua jenis, nggih. Artinya yang satu dikonsumsi ketika istirahat pertama,
Sedangkan yang kedua nanti dikonsumsi ketika istirahat makan siang. Kemudian yang ketiga, seragam atau pakaian, insya Allah semuanya dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian yang keempat, pengantar dan peserta wajib menggunakan masker atau kacamata face shield. Ini yang kita rekomendasikan lebih ke masker, nggih. Kemudian untuk masker, karena nanti ini di sekolah lebih dari 4 jam, sekitar 6 jam, kami harapkan Ananda membawa cadangan masker. Meskipun di sekolah sudah kita siapkan setiap kelas masker dan juga cadangannya, kami harapkan Anda juga membawa barangkali masker yang kita sediakan nanti kurang nyaman di Ananda, nanti Ananda bisa menggunakan masker yang dibawa pribadi. Kemudian yang kelima, jika menggunakan kendaraan roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak seperti yang telah terlaksana kemarin. Kemudian untuk yang menggunakan roda 2 atau kendaraan roda 2 pribadi diharapkan berboncengan dalam satu keluarga. Kemudian kami harapkan tidak menggunakan kendaraan umum, sehingga nanti lebih terjaga untuk prokesnya. Kemudian yang keenam, kami harapkan perjalanannya dari rumah langsung ke sekolah, sekolah ke rumah, alias tidak mampir-mampir terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, selama kegiatan belajar dan mengajar, siswa dan guru wajib tetap menggunakan masker, kecuali saat makan, minum, kemudian olahraga di luar ruangan. Kemudian selama kegiatan belajar mengajar, siswa dan guru wajib menjaga jarak, tetap menjaga jarak dengan orang lain, walaupun nanti pas makan ataupun minum, tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian seluruh siswa menggunakan peralatan sekolah pribadi, seperti alat tulis dan yang lainnya kami harapkan untuk tidak pinjam-meminjam sehingga mengurangi kontak dengan orang lain. Kemudian yang ke-10, setiap pergantian pelajaran akan ada pengumuman penggunaan masker yang benar, kemudian cuci tangan, kemudian setiap 4 jam nanti dari tim gugus COVID akan mengumumkan untuk mengganti masker kepada seluruh siswa dan guru serta staf karyawan. Kemudian insya Allah guru senantiasa mengamati dan komunikasi terkait kesehatan siswa. Kemudian yang selanjutnya, untuk penjemputan kami harapkan tepat waktu sesuai jadwal untuk mengurai kerumunan juga kemacetan. Kemudian untuk yang ke-13 diharapkan memberikan informasi ke sekolah jika terdapat perubahan yang menjemput, misalkan dijemput oleh paman atau dijemput oleh nenek atau kakeknya. Kemudian selama menunggu penjemputan, siswa tetap duduk jaga jarak di tempat yang ditentukan. Kalau kemarin ada yang di Serambi, ada yang di kelas, nanti dimanapun tempat menunggunya tetap jaga jarak. Kemudian yang terbaru, sekolah menyiapkan fasilitas QR Code Peduli Lindungi. Ini sebagai screening tamu yang datang ke sekolah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat. Nah, inilah beberapa titipan dari tim Satuan Tugas atau Satgas COVID di SDPK. Yang pada intinya ini sebagai salah satu langkah untuk sama-sama kita usaha memutus penyebaran rantai COVID-19 dan juga preventif agar tidak terjadi penyebaran khususnya di varian yang baru. Semoga ini di Solo tidak ada untuk varian yang baru. Itu untuk titipan dari tim Satgas COVID SDPK. Selanjutnya Ayah Bunda, kita akan menyampaikan bagaimana teknis pembelajaran PTM di semester 2 ini. Untuk kelas 6. Mohon maaf Ayah Bunda, apakah sudah terlihat share screen yang kedua? Sampun, Us.
Oke, terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Ayah Bunda sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk di semester 2 seperti yang disampaikan oleh Sudati kemarin. Kemarin di minggu pertama kita gunakan untuk refleksi, sharing bersama anak-anak untuk persiapan di semester 2 ini. Untuk kelas 6 di semester 2 ini nanti akan kita maksimalkan kurang lebih sekitar 4 hingga 5 bulan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, kemungkinan Mei itu nanti sudah ujian sekolah nggih. April dan Mei sudah ujian sekolah. Jadi waktu efektif sekitar 4 hingga 5 bulan untuk kelas 6. Yang pertama untuk PTM terbatas yang dilakukan di sekolah ini akan dilakukan mulai hari Senin. Mohon maaf ini belum diganti nggih. Jadi untuk waktu masuknya Senin sampai Sabtu nggih ya Bunda. Senin sampai Sabtu dengan pembagian untuk bulan Januari ini masih menggunakan absen nggih seperti di pasca PTS kemarin. Artinya untuk hari Senin, kemudian Rabu, Jumat itu absen 1 sampai 14. Kemudian hari Selasa, kemudian Kamis, Sabtu untuk absen 15 sampai 28 atau 15 sampai 29. Nah, kemudian untuk waktu masuknya Ananda di hari Senin sampai dengan Kamis. Bagi yang Senin dan Rabu ini pukul 7 itu sudah di sekolah. Artinya pukul 7 sudah kita mulai untuk pembelajarannya hingga pukul 13. Ini untuk yang pembelajaran di sekolah. Kemudian 50% siswa yang berada di rumah ini untuk waktu masuknya sama jam 7, kemudian akan berakhir pukul 10. Karena ini menggunakan fasilitas Zoom insya Allah nanti. Jadi yang di sekolah dari pukul 7 sampai pukul 1, kemudian yang di rumah pembelajaran langsungnya dari pukul 7 hingga pukul 10. Kemudian untuk rincian pembelajarannya, dari jam 7 hingga pukul 11.15 ini adalah pembelajaran materi. Kemudian untuk pukul 11.15 sampai pukul 13 ini kelas tahfidz. Yang dulu di semester 1 kita pisah harinya, untuk semester 2 ini kita gabung. Jadi nanti Ananda di sekolah dari pukul 7 hingga pukul 13 sekaligus dengan waktu jam tahfidz. Kemudian untuk hari Selasa dan Kamisnya sama, bagi absen kedua, absen 15 hingga 29, kedua 8, masuk pukul 7, pulangnya pukul 13. Kemudian untuk hari Jumat, ayah bunda sekalian, hari Jumat ini masuknya masih sama pukul 7, tetapi pulangnya pukul 10:15. Ini untuk absen 1 hingga 14. Kemudian untuk hari Sabtunya absen 15 hingga 28 atau 29 ini masuknya pukul 7.30 hingga 10:15. Ini berkaitan dengan perubahan jam atau penambahan jam di semester 2 ini. Nah, kemudian untuk seragam masih sama nggih, tidak ada perubahan. Senin, Selasa menggunakan putih merah. Kemudian hari Rabu menggunakan kaki, kemudian Kamis menggunakan batik hijau, kemudian Jumat Sabtu nanti menggunakan hawi. Kemudian Jumat Sabtunya menggunakan hawi. Kemudian membawa bekal yang kami sampaikan di awal, snack dan juga untuk makan siang. Atau snack, yang satu snack ringan, yang satu snack berat seperti itu. Kemudian jadwal nanti insya Allah akan kami sampaikan jadwal sesuai harinya. Kemudian yang perlu dibawa lagi adalah sajadah, karena nanti sholat duhur kita laksanakan di sekolah, maka kami harapkan Ananda masing-masing membawa sajadah pribadi.
Kemudian untuk anak putri bisa membawa mukena. Jadi selain alat pembelajaran yang perlu disiapkan adalah sajadah dan juga mukena untuk anak putri. Itu untuk teknis waktu pembelajaran di sekolah. Kemudian kami lanjutkan. Ini untuk waktu nggih. Jadi jam 7 nanti sudah masuk ke pembukaan, artinya sudah masuk ke doa awal pembelajaran, kemudian tahfidz. Nah, bagi Ananda yang datang awal ataupun nanti sebelum jam 7 sudah datang, maka kita akan memfasilitasi Ananda untuk tilawah, ya. Tahsin bersama, tahsin secara individu satu-satu. Jadi nanti biar tidak lari-lari atau tidak berkunjung ke kerumunan-kerumunan. Nah, maka nanti untuk sebelum jam 7 akan kita fasilitasi Ananda untuk tahsin secara satu-satu. Kemudian untuk setoran ini dilakukan ketika PTM, bisa di hari Jumat dan Sabtunya nggih, untuk setoran tahfidz. Kemudian untuk muatan tambahan pembelajarannya untuk kelas 1 sampai 6 ini di tahsin dan juga tahfidz siang. Kemudian kami harapkan Ananda juga membawa Al-Qur'an nggih. Karena di semester 1 kemarin ada beberapa yang belum membawa Al-Qur'an. Di sekolah ada tetapi jumlahnya terbatas, sehingga kami harapkan nanti Ananda bisa membawa Al-Qur'an pribadi. Kemudian selanjutnya, nah untuk istirahat, kemarin yang telah kami lakukan di semester 1, kita bagi ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas untuk ketika makan dan juga minum ketika jam istirahat. Kemudian untuk yang poin 9, ini bagi guru atau keluarga besar SD MUPK dan juga siswa yang berpergian ke luar kota, dalam hal ini kunjungan yang sifatnya tamasya atau sifatnya berpergian menuju ke kerumunan, diharapkan untuk melampirkan bukti swab antigen. Kemudian yang poin 10, ini yang tidak kalah penting, adalah kejujuran dari kita semuanya terkait kondisi kesehatan. Alhamdulillah di semester 1 kemarin kerjasama dari Ayah Bunda luar biasa. Kami harapkan tetap dilanjutkan di semester 2 nggih. Sehingga nanti semuanya atau semua warga sekolah tetap dalam keadaan sehat. Kemudian kami mohon setelah pertemuan ini nanti insya Allah kita akan mengirimkan screening persiapan atau pendataan awal sebelum masuk di semester 2 PTM. Kami harapkan untuk Ayah Bunda dapat mengisi dengan jujur. Nah, kemudian jika nanti ada perubahan berkaitan dengan PTM akan segera kita komunikasikan. Seperti misalkan kemarin di semester 1 surat edaran bahwa tidak ada libur setelah rapotan atau rapat dibagikan semester 2. Kemudian ada perubahan peraturan sehingga rapat dibagikan semester 1 dan ada libur. Nah, jika nanti ada perubahan-perubahan semacam itu, insya Allah akan langsung atau segera kita komunikasikan kepada Ayah Bunda sekalian. Berkaitan dengan wacana yang beredar di media sosial, berkaitan dengan Solo siap 100% PTM, kita juga masih menunggu teknisnya, apakah dimulai dari tingkat SMP, SMA, kemudian SD, ataukah SD, SMP, SMA, kita juga masih menunggu nggih untuk teknis PTM 100% di Kota Solo. Tapi untuk bulan Januari minggu kedua ini kita mengambil 50% di sekolah, 50% di rumah. Kemudian yang selanjutnya untuk agenda-agenda di semester 2 yang akan kita lalui bersama. Yang pertama nanti adalah ujian praktik. Ya, Bunda sekalian, untuk ujian praktik ini nanti ada 6 muatan pelajaran yang diujikan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia,
kemudian yang kedua bahasa Jawa, yang ketiga PJOK, yang keempat SPDP, yang kelima IPA, dan yang keenam adalah Al-Islam. Nah, ini yang nanti untuk bahan ujian praktik. Untuk ujian praktik, ini insya Allah akan kita laksanakan setiap Jumat dan Sabtu. Jadi pembelajarannya hari Senin sampai Kamis, dan kita gunakan hari Jumat dan Sabtu untuk ujian praktik, pengambilan nilai ujian praktik. Adapun untuk teknis jadwalnya, insya Allah nanti di minggu ini akan kita sampaikan. Jadi insya Allah kita mulai untuk ujian praktiknya minggu depan, Jumat dan Sabtu di minggu depan. Kenapa kok kita mengambilnya Jumat dan Sabtu? Agar waktunya lebih efektif, Ayah Bunda. Kalau kita mengambil di hari Senin sampai Kamis, nanti untuk jam pembelajaran akan berkurang. Sehingga nanti kita maksimalkan Jumat dan Sabtu sekaligus untuk merefresh Ananda sekalian. Kemudian agenda kedua adalah pengambilan photoshoot buku kenangan. Insya Allah kita agendakan di akhir Januari ataupun di awal Februari. Untuk nanti kelompok dan juga teknisnya akan kita sampaikan. Kemudian program yang baru di semester 2 ini ada tahajud call. Nah, tahajud call ini kami yakin untuk Ananda, bagi yang sudah terbiasa sholat tahajud, nanti bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum terbiasa untuk sholat tahajud. Untuk tahajud kali ini nanti insya Allah kita laksanakan di pekan terakhir setiap 1 bulan 1 kali. Jadi nanti setelah sholat tahajud mandiri kita bangunkan, kemudian sholat tahajud, habis itu nanti ada kultum atau tausiah untuk menunggu waktu subuh. Kemudian yang keempat ada program Quran Center. Nah, Quran Center ini dari kerjasama dengan tim klaster agama untuk menuntaskan bacaan Al-Quran Ananda agar ketika lulus dari SDBK dapat membaca Quran dengan lancar dan tartil. Insya Allah ini kita laksanakan setiap pagi hari sebelum pembelajaran. Kemudian program yang kelima adalah pendampingan ujian sekolah. Karena untuk materi ujian sekolah ini nanti meliputi materi kelas 4, 5, dan 6, maka nanti setiap hari akan ada pendampingan ujian sekolah yang sifatnya pengayaan, mereview kembali materi kelas 4, 5, dan 6. Kemudian yang terakhir agendanya adalah ujian sekolah. Kalau kita melihat kakak kelas kemarin, pelaksanaan ujian sekolah adalah minggu terakhir di bulan April. Karena nanti ini Ramadannya awal April sudah Ramadan, dan nanti kita akan menunggu jadwal dari dinas berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Ini agenda-agenda di semester 2. Baik, demikian untuk teknis dan juga beberapa agenda di semester 2. Selanjutnya kami persilakan kepada Ayah Bunda jika ada pertanyaan. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum Us, boleh sedikit Us saya bertanya Us? Waalaikumsalam Bapak, monggo Bapak. Yang jauh saya papanya Ratswa. Tadi terkait dengan seragam Us tadi sempat terputus yang nge-lag terutama pas hari Jumat Sabtu seragamnya apa itu Us? Kemudian yang ujian praktek itu apa aja Us yang akan diujikan? Matur nuwun Us, hanya itu aja yang ingin saya tanyakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk seragam Jumat dan Sabtu kita menggunakan seragam HW Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya Sabtu itu menggunakan batik bebas, karena ini kita bagi dua shift, artinya Jumat dan Sabtu, biar yang Jumat juga menggunakan HW, yang Sabtu juga menggunakan HW. Karena nanti bisa saja kita isi untuk kegiatan Jumat Sabtu itu dengan eskul HW. Jadi untuk Jumat Sabtu sifatnya ini adalah lebih ke rileks
Jadi kita gunakan untuk ujian praktik, kita gunakan untuk HW, atau nanti ada eskul, atau Jumat ceria, atau sharing bersama PA. Dan untuk ujian praktik, insya Allah nanti di minggu ini akan kita sampaikan Bapak Ibu sekalian materinya apa, kemudian yang dinilai apa saja. Jadi nanti selain jadwal ujian praktik, kita akan sampaikan juga materinya dan disampaikan juga poin-poin yang dinilai dari ujian praktik tersebut. Itu untuk ujian praktik, Bapak. Jadi nanti ada 6 mapel yang masuk ke ujian praktik, ada mapel bahasa Indonesia, bahasa Jawa, PJOK, SBDP, IPA, dan Al-Islam. Kalau untuk yang selain itu berarti tidak ada ujian praktik, Bapak. Oke, siap, matur nuwun. Satu lagi, Us, kalau untuk seragam olahraga diperlukan atau tidak, Us? Soalnya kayak Ratswa ini seragamnya sudah nggak mungkin cukup. Jadi kalau memang ada kan bisa kita persiapkan. Kira-kira apakah menggunakan seragam olahraga, Us? Matur nuwun. Untuk seragam olahraga, nanti jika seragamnya sudah tidak muat, bisa menggunakan baju field trip, Bapak. Kaos field trip mungkin. Gitu. Oh, iya, siap. Kaos field trip kelas 5 atau kelas 4 kemarin yang masih muat. Ya, semoga masih muat, Us. Iya, Pak. Kita menggunakan baju olahraga yang lain tidak apa-apa, Bapak. Karena untuk olahraga kan nanti seminggu sekali. Ya. Iya. Oke, monggo barangkali ada pertanyaan dari Ayah Bunda atau ada tambahan dari ustadz-ustadzah yang lain, kami persilahkan. Untuk BBD-nya, Ustadz? Oh, iya, siap, Ustadz. Untuk BBD, Ayah Bunda sekalian, insya Allah nanti akan kita bagikan di hari Senin dan Selasa, nggih. Jadi BBD sudah selesai kita cetak. Ada BBD tematik, modul Mat IPA BI, dan Ismuba. Nah, yang berbeda dari BBD di semester 2 ini, kita ada suplemen contoh-contoh soal ujian sekolah yang pernah diujikan pada adik kelas, kakak kelas, nggih. Jadi beberapa paket ujian sekolah versi daring. Jadi sekali lagi, Ayah Bunda sekalian, untuk Ananda, silahkan kami berikan istilahnya kalau mau mencoba latihan-latihan soal, membeli buku di luar kami persilahkan, tetapi dari 2 tahun terakhir ini memang soal yang diberikan untuk ujian itu berbeda dengan versi luring. Artinya secara dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi Ananda. Jadi nanti yang kami persiapkan di buku modul ataupun di buku BBD adalah soal-soal ujian sekolah versi daring. Jadi mungkin tingkat kesulitannya berbeda atau tingkat kerumitannya berbeda seperti itu untuk soal. Jadi contoh-contoh soal sudah kami siapkan di modul dan juga di BBD, tetapi jika merasa kurang atau soal yang di modul misalkan 2 hari sudah selesai, dikerjakan mandiri, nanti bisa boleh latihan dengan buku-buku yang lain. Oke, kemudian kami tanggapi dulu untuk pertanyaan di chat. Seragam HW atasan sudah tidak muat. Oke, untuk seragam yang kami harapkan masih bisa dipakai itu yang pertama adalah seragam putih merah, nggih. Ini putih merah karena nanti ketika ujian sekolah, kalaupun seragam yang lain sudah tidak muat, bisa menggunakan putih merah. Kemudian untuk putih kan nanti masih bisa digunakan ketika SMP, tinggal diganti badge-nya. Kemudian yang kedua, karena nanti untuk pengambilan foto kenangan, itu salah satu seragam yang digunakan adalah batik hijau. Maka untuk batik hijau kami harapkan yang masih muat untuk dapat dipakai, karena menjadi salah satu identitas SDPK. Kemudian untuk batik cewek yang sudah tidak muat. Untuk sementara, untuk minggu-minggu ini
yang sudah tidak muat bisa menggunakan baju hem atau baju muslim nggih ayah bunda sekalian untuk berkaitan dengan seragam. Oke, ini untuk dari Bunda Mbak Feli. Jadi untuk seragam di bulan-bulan ini monggo kalau memang benar-benar sudah tidak muat bisa disiasati dengan menggunakan hem atau menggunakan baju bebas muslim. Monggo, barangkali dari ayah bunda yang lain ada pertanyaan. Us, maaf mau tanya, Us. Untuk Monggo, yang Bapak. hari Jumat dan Sabtu itu, untuk yang hari Jumat, untuk absen nomor 1 sampai 14, Nggih. Nggih, Bapak. Sabtu 15 sampai 28. Nggih. Nah, itu masuknya kan jam setengah 8, Nggih. Hari Jumat, hari Sabtunya, Jumat dan Sabtu itu ya. Hari Sabtunya masuk setengah 8, untuk yang hari Jumatnya masuk jam 7, Bapak. Oh, jam 7. Terus kalau yang hari Jumat atau Sabtu itu pulangnya jam berapa, Us? Pukul 10:15, Bapak. Oh, 10.15. Oke, terima kasih, Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo barangkali dari ayah bunda yang lain. Misi Us, ini Monggo, kemarin untuk wacananya kan anak yang masuk ganjil genap, nggak jadi nggih? Untuk di Januari ini kemarin kebijakannya masih menggunakan yang absen 1 sampai 14 dulu Bun, biar mempermudah untuk pendataan. Nanti insya Allah ganjil genapnya kita mulai di bulan Februari Bun. Oh nggih. Nanti kami sampaikan juga ke anak-anak kembali untuk absen yang masuk. Barangkali ada tambahan yang lain dari Bunda Mbak Zia? Apa Us? Ya berkenaan dengan PTM ini aja sih, saya harapannya betul-betul nanti dari sekolahan karena ini Omikron udah mulai bergerak ya, kita bisa sama-sama waspada ngoten. Pada prakteknya mungkin nanti kayak kemarin waktu kita ada acara Hari Guru kan, mungkin pada prakteknya memang untuk menjaga anak-anak menjaga jarak itu agak sulit. Jadi betul-betul harapannya nanti apalagi kalau sudah PTM 100% mungkin bisa dari us-us lebih waspada kembali ngoten. Terima kasih Bunda untuk informasinya nggih. Insyaallah kami senantiasa untuk mendampingi Ananda baik di waktu terutama di waktu-waktu istirahat nggih. Untuk yang jaga jarak memang sudah lama tidak ketemu, kemudian bertemu kadang kita harus kalau orang Jawa itu greteh. Dan mohon maaf jika mungkin sampai rumah anak-anak cerita tadi Usnya ingatkan ini terus gitu nggih. Karena memang untuk jaga jarak ini menjadi salah satu poin di prokes kita yaitu jaga jarak dan menggunakan masker. Nggih, terima kasih Bunda untuk informasinya. Barangkali dari Bunda yang lain. Maaf Us, tadi untuk istirahat yang pertama jam berapa Nji? Untuk istirahat pertama nanti sekitar pukul 9 Bun. 9:15 sampai 9:30 nanti untuk istirahat pertama. Untuk istirahat kedua? Untuk istirahat keduanya dari pukul 11.15 sampai 12 Bun. Jadi agak lama untuk yang istirahat kedua karena nanti digunakan untuk makan siang atau makan snack siang kemudian sekaligus sholat. Untuk sholat insya Allah kita sudah menyiapkan di 2 tempat yaitu di lantai 4 gedung utara dan yang di selatan nanti di lantai 3 gedung selatan seperti itu Bun. Yes. Saya rasa itu sih untuk teknis pelaksanaan photoshoot nanti kan ada ini ya tambahan penjelasan Geus. Untuk yang teknis photoshootnya. Saya rasa itu dulu mungkin dari
mama papa lain yang barusan ikut. Monggo kami persilahkan pada ayah bunda sekalian yang berkaitan dengan PTM ataupun agenda-agenda. Jika dari penjelasan kami mungkin tadi kurang jelas atau terlalu cepat bisa disampaikan. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam, Bunda Anji, monggo Bunda. Saya dari ibunya Nesa. Kan nanti anak-anak bawaannya kan lebih banyak, nggih, Us. Bawa Al-Quran, bawa mukena, bawa sejadah, dan bawa makan bekal itu kan ada 2 macam. Kan anak berat kalau tiap datang itu harus bawa seperti itu. Apa bisa lokernya itu diaktifkan kembali, Us? Jadi untuk lokernya. untuk Al-Quran, mukena dan sajadah bisa ditinggal nanti pas hari Sabtu bisa dibawa pulang atau hari Jumat bisa dibawa pulang untuk yang mukena dan sajadahnya, Us. Jadi kalau naik sampai lantai 3 anak bawa bawaan banyak tuh kasihan punggungnya, Us. Capek gitu nih, Us nih. Terima kasih, Us. Ya, terima kasih Bunda sudah diingatkan, nggih. Ya, jadi nanti untuk loker bisa untuk menyimpan Al-Qur'an sama mukena, nggih. Untuk loker, kalau kami siapkan papan namanya untuk lokernya sudah ada, tinggal nanti kita tempelkan untuk nama dari Ananda sehingga nanti bisa langsung ketika hari Senin ataupun Selasa masuk, kemudian sebelum pulang nanti Al-Quran dan juga mukena bisa dan sajadah bisa ditinggal di sekolah. Ya, terima kasih Bunda untuk tambahannya. Sami, Us. Jadi ini ada pertanyaan untuk masuk, insya Allah untuk masuk kita mulai besok Senin ya Bunda. Masuk Senin dan seterusnya dengan skema masih sama seperti sebelum PTS, hanya hari dan waktunya yang kita tambah dulu. Yang pertama untuk masuknya absen 1 sampai 14 itu adalah Senin, Rabu, Jumat. Absen 15 sampai 29 Selasa, Kamis, Sabtu. Kemudian untuk yang masuk full 100% ini kita masih menunggu kebijakan dari dinas berkaitan dengan untuk SD. Apakah di bulan Februari atau nanti di Maret. Ini untuk masuk full 100% gitu nggih. Ya, nanti insya Allah kita share juga untuk hasil pertemuan di pagi hari ini. Kemudian insya Allah di hari ini kita share form screening sekaligus jadwal dari Ananda untuk di minggu depan. Monggo barangkali ada tambahan ataupun pertanyaan dari Ayah Bunda. Us, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Monggo Bunda. Us, untuk makannya anak-anak ini memungkinkan boten nggih kalau snack beratnya yang siang itu disediakan dari sekolah. Ini nanya dulu nggih Us, matur nuwun. Untuk yang makan siang nggih. Iya, nggih. Untuk yang snack siang atau makan siang kemarin sudah kita coba komunikasikan dengan tim konsumsi sekolah. Untuk bulan Januari ini masih membawa pribadi-pribadi ya Bun, untuk yang Januari. Nah, tapi untuk yang ke depan nanti sambil kita menunggu masih situasinya juga, nanti coba kita komunikasikan kembali dengan tim sekolah untuk yang khususnya yang makan siang atau yang snack siang. Gitu, Bun. Nggih, Us, matur nuwun. Jadi terima kasih Bunda untuk pertanyaannya, nanti kami teruskan ke tim konsumsi sekolah nggih. Monggo barangkali dari Bapak Ibu yang lain. Ngapunten menambahi
untuk yang soal-soal latihan itu, kalau memang sekiranya dari pengalaman sebelumnya lebih banyak keluar dari latihan-latihan soal yang US berikan, saya malah lebih senang kalau memang lebih banyak latihan soal, ngoten. Karena kayaknya akan lebih enak buat anak-anak belajar itu dan lebih mau kalau ada soal yang dikerjakan. Jadi metodenya kayak pengulangan-pengulangan mengerjakan soal gitu. Nanti kami orang tua tinggal ngecek jawabannya gitu. Itu kayaknya lebih mengena daripada mengajari di rumah itu dengan cara membahas pelajarannya gitu tuh kayaknya kurang bosen mungkin ya. Jadi tapi kalau ada soal terutama diberikannya dari US gitu tuh lebih mau mengerjakan dan kami nanti mohon maaf terputus Bunda. terputus sampai mana US? Jadi untuk soal kalau saya pribadi lebih suka bagaimana kalau soalnya itu memang diberikan dari US, latihan-latihan diperbanyak, karena kecenderungan anak itu lebih senang mengerjakan soal, kemudian jawabannya dikoreksi, oh ini benar, oh ini salah. Pembahasan kami sebagai orang tua ketika nambahi ngajar di rumah itu juga lebih gampang dibanding membahas pelajarannya sendiri gitu loh. Jadi kalau latihan soal tuh lebih enak gitu. Daripada kalau tadi Us kan bilang kalau mau cari tambahan soal di luar boleh, tapi kalau kecenderungannya memang pengalaman lebih banyak soal-soal yang diberikan dari US ya lebih baik soalnya itu memang dari US saja gitu. Diperbanyak sekalian kalau saya. Oke, siap Bunda. Mungkin bikin satu buku soal semua gitu. Oke. Oke, terima kasih Bunda kami tanggapi. Jadi memang betul nggih untuk semester 2 ini di BBD ataupun modulnya nanti antara materi dan soal lebih banyak soalnya nggih. Sudah kita siapkan, ada yang per indikator, ada yang satu paket full seperti itu. Jadi kalau tidak salah ada sekitar 4 sampai 5 paket per mapel. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi nanti jika misalkan kami rancangkan untuk modul BBD ini kan misalkan Januari Februari selesai. Nah, nanti ada anak yang misalkan mengerjakannya cepat, bulan Januari sudah selesai, maksud kami nanti bisa kita tambahkan itu. Tapi modul ataupun BBD yang kami rancang ini latihan-latihan soalnya insya Allah sudah istilahnya cukup untuk 1 bulan ya, ataupun 2 bulan merancang seperti itu. Itu Bunda. Jadi nanti kalau misalkan masih kurang banyak, insya Allah kami siap untuk menyediakan Bunda. Ya, jadi nanti modul di BBD semester 2 ini lebih banyak memang sudah kita buat, kita cetak yang lebih banyak di latihan soalnya. Sekaligus untuk pengulangan materi-materi kelas 4, 5, 6. Oke, barangkali ada tambahan dari ustadz-ustadzah yang lain? Terus, maaf, ini saya mau nambahi untuk yang latihan soal, terutama khususnya yang matematika ya, Us ya. Itu selain soal latihan dan tidak hanya jawabannya aja, tapi juga ada cara-caranya atau langkahnya gitu, Us. Jadi anak-anak juga paham, oh ini dapat nilai jawabannya ini itu langkah caranya seperti ini gitu ya, Us ya. Oke, siap Terima Bapak. kasih, Us. Jadi sudah kita siapkan juga. Nanti mungkin Ustazah akan merancang videonya, Bapak. Selain ada pembahasan, nanti juga ada video singkat berkaitan dengan pembahasan beberapa latihan soal seperti itu. Ngapunten, satu lagi. Besok berarti ujiannya termasuk untuk PPKN tuh pasal-pasal tuh keluar lagi ya, Us? Hak kewajiban tuh. Hak dan kewajiban kalau dari tahun kemarin itu keluar 2 soal, Bun. Jadi pasal berkaitan dengan hak 1 soal, pasal berkaitan dengan kewajiban 1 soal, seperti itu. Nah, itu kan banyak, cuma
kemarin sudah tahu caranya gimana ngafalin. Yang saya ini yang saya persoalkan kan ada perbedaan antara zaman saya dulu sama yang sekarang untuk penyebutan pasalnya. Ada yang 27A, B, C. Nah, kan gitu Deus. Atau ada menjadi pasal 29, 30. Nah, maksud saya waktu itu kan saya sempat tanya, yang kita gunakan ini yang 27A, B, C, D, E, F itu atau pasal 28, 29, 30. Nah, ketika saya ngajarinya sesuai dengan BBD dan sudah hafal, ternyata yang keluar yang dipakai adalah pasal 29. Kan jadi bingung Jeos. Berarti kan ngafalinnya harus kayak pasal 27B itu sama dengan pasal 28 misalnya gitu kan, jadi agak sulit. Bisa nggak ditetapkan gitu. Yang kita pakai adalah nomenklatur yang sekarang gitu, bukan penyebutan yang dahulu gitu. Oke, paham Jeus maksud saya Jeus? Siap, Bun. Kemarin kami juga kaget juga karena di buku modul, di buku BBD kita siapkan dengan pasal-pasal yang sudah amandemen, yang terbaru ternyata yang keluar adalah yang lama, format lama seperti itu. Oke, terima kasih Bunda kemarin di tematik nih. Oke, untuk pasal-pasal insya Allah nanti yang terbaru nih Bunda, artinya yang sudah amandemen terbaru nanti untuk pasal-pasalnya, biar nanti Ananda tidak double belajarnya. Jadi lebih ke yang terbaru seperti itu. Insya Allah kalau tahun kemarin satu soal tentang hak, satu soal tentang kewajiban. Benar. Monggo, barangkali dari ayah bunda yang lain. Oke. Kami tambahkan satu informasi lagi ayah bunda berkaitan dengan photoshoot atau foto buku kenangan. Jadi nanti teknisnya pertama kita akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok photoshoot, karena nanti fotonya ada foto pribadi, kemudian foto kelompok dan foto kelas. Nah, jadi nanti akan kita bagi kelompoknya putra dengan putra, putri dengan putri. Kemudian untuk tema di masing-masing kelompok nanti kami serahkan kepada masing-masing Ananda, tetap kami bimbing. Nanti ketika PTM akan kita sampaikan sehingga nanti lebih jelas. Kemudian untuk tema besarnya adalah Korean Style. Nah, nanti tema besarnya. Tapi tema masing-masing kelompok nanti kita serahkan ke masing-masing kelompok. Jadi nanti setelah kita bagi kelompok, kemudian Ananda kita harapkan komunikasi intens, terutama nanti ketika PTM. Kemudian nanti untuk teknis pelaksanaannya insya Allah di akhir bulan Januari. Insya Allah nanti kami susulkan informasi berkaitan dengan photoshoot. Jadi sebagai gambaran, nanti kita bagi kelompok, setelah kita bagi kelompok, nanti Ananda dapat berkomunikasi atau membuat grup pribadi berkaitan dengan masing-masing kelompok. Itu untuk persiapan foto buku kenangan yang insya Allah akan kita ambil di akhir bulan Januari. Oke, barangkali ada tambahan atau pertanyaan dari bunda sekalian, atau apakah sudah cukup? Menambahi untuk yang photoshoot. Jadi untuk mama papa sekalian, photoshootnya ini nanti kan memang rencana untuk buku kenangan, memang wisudanya masih lama, tapi karena pembuatan bukunya itu sendiri membutuhkan waktu, sehingga pelaksanaannya kita laksanakan di saat anak-anak belum sibuk ujian gitu, sehingga kita ada waktu yang agak longgar di akhir Januari. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu sendiri menambahi dari maksudnya adalah karena nanti ada foto anak itu sendiri-sendiri,
tentunya dengan baju yang sudah dipersiapkan sendiri-sendiri. Nah, ada foto kelompok supaya kalau foto satu kelas atau beramai-ramai gitu kan, anak nggak kelihatan jelas nih wajahnya. Jadi ada foto kelompok mungkin sekitar 4-5 anak, nanti pembagiannya diserahkan ke US, supaya anak tidak nunjuki sendiri, pengennya sama ini gitu. Nanti ada yang kurang dari 4 orang gitu kan kasihan. Jadi yang menunjuk biar US. Nah, untuk kelompok masing-masing anak itu boleh menentukan seragamnya sendiri gitu. Jadi misalnya anak putri, misalnya Zia ngoten. Nanti pengennya mau atasannya putih, bawahnya jeans misalnya ngoten. Nah, itu dalam satu kelompok ada tema sendiri-sendiri. Untuk Korean style-nya itu sendiri maksudnya lebih ke casual and fun ya, karena ini anak remaja juga belum, anak SD juga sudah gede gitu. Jadi nanti ditentukan sendiri-sendiri dan kemarin di pembahasan komite sudah disepakati untuk dandannya, terutama anak putri bisa lebih ke casual aja gitu. Jadi fotonya itu bukan foto berat gitu ya, fotonya lebih ceria aja gitu. Jadi tidak perlu bingung nanti harus didandanin yang berlebihan atau gimana, mboten gitu. Untuk penjadwalan dan kapan dan jamnya pembagiannya nanti ada pengumuman lebih lanjut dari US ngoten. Ngoten US matur nuwun. Terima kasih Bunda untuk tambahan informasinya nggih. Ini kita sampaikan di awal sebagai persiapan dulu nggih Ayah Bunda. Jadi nanti misalkan 2 minggu sebelum hari H kita sampaikan informasi. Nanti biar atau 3 minggu atau di minggu ini maksimal kita akan menyampaikan kelompok dan juga nanti harinya, sehingga nanti terutama yang ada agenda di hari tersebut bisa digeser dulu sehingga pas foto tidak ada agenda yang lain seperti itu. Kemudian Ayah Bunda sekalian, satu informasi lagi, kemarin kita mencoba dengan Ananda salah satu aplikasi pembelajaran digital, yaitu Seon. Insya Allah nanti ke depan sekolah akan bekerja sama dengan pihak Seon dalam hal ini untuk pelaksanaan digitalisasi sekolah. Nah, ini kemarin sudah kita coba di kelas 6, kemudian ada beberapa kendala. Nah, kendala-kendala tersebut sudah kita sampaikan ke tim admin yang nanti akan ditindaklanjuti. Nah, fungsi Xeon sendiri ini sebagai salah satu tanggapan sekolah terkait dengan digitalisasi sekolah. Jadi kalau kita melihat beberapa SMP ataupun SMA atau di universitas, itu sekarang sudah mengarah ke pembelajaran digital, sehingga di SDPK bekerja sama dengan pihak Xeon ini memperkenalkan kepada Ananda tentang digitalisasi sekolah. Ya, digitalisasi sekolah di sini meliputi nanti ada presensi, kemudian ujian, tugas, kemudian rekap nilai, dan live meeting. Nah, ini yang kemarin sudah kita coba ke Ananda, insya Allah nanti ke depan sedikit demi sedikit akan kita gunakan Xeon ini. Kalau kemarin kan beberapa kendala, belum bisa membuka modul, belum bisa memulai Xeon Meet. Nah, ini sebagai catatan awal. Jadi Ayah Bunda sekalian tidak usah khawatir nggih. Insya Allah ini trial, baru latihan. Jadi untuk di kelas 6 ini sebagai trial untuk penggunaan Xeon. Jadi insya Allah semuanya Ananda sudah bisa masuk, login, tinggal beberapa fitur yang belum bisa kita gunakan seperti modul, ada yang bisa dibuka di HP, ada yang tidak bisa dibuka di HP. Kemarin sudah kita sampaikan di admin, insya Allah nanti akan ditindaklanjuti. Ini berkaitan dengan Xeon, salah satu aplikasi digitalisasi sekolah yang insya Allah akan diterapkan di SDPK ke depan. Ini salah satu informasi tambahan Ayah Bunda, tadi mohon maaf belum tersampaikan.
Oke, demikian untuk beberapa informasi dan agenda kita yang akan kita mulai insya Allah besok hari Senin. Apakah sudah cukup jelas Ayah Bunda? Atau ada pertanyaan? Monggo sebelum kita akhiri. Oke, mohon konfirmasinya apakah sudah cukup Ayah Bunda? Insya Allah Us. Ye, terima Sampun, kasih. Us. Ye. Ya, terima kasih Ayah Bunda telah berkenan hadir di pagi hari ini meluangkan waktu untuk pertemuan. Semoga ke depan kita bisa ada pertemuan langsung ya sebelum nanti lulus sehingga kita bisa bersilaturahim secara langsung. Dan harapan kami insya Allah nanti rutin setiap bulan 1 kali di kelas 6 ini akan ada pertemuan orang tua. Baiklah, jika nanti ada hal-hal yang terlupa yang belum kita sampaikan, akan kita sampaikan melalui grup WA, ataupun nanti Ayah Bunda ada pertanyaan, bisa disampaikan kepada kami. Oke, terima kasih. Marilah kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas bersama Ananda semuanya. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Matur nuwun, wabarakatuh. Us. Izin live nggih, Izin Us. live, Ji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah nanti untuk hasil rekamannya akan kita share Bunda dan juga materi presentasinya. Mohon izin kami akhiri nggih, Ayah Bunda. Silakan, terima kasih banyak Ustaz. Oke.